Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kuasa Dunia. Hari ini kita akan membahas kembali tentang Pi Network ya. Apa yang kita bahas pada hari ini? Yang kita bahas pada hari ini adalah biografi tentang Dr. Nicholas Kokalis, teman-teman ya. Mengapa perlu kita bahas ya? Saat ini kawan-kawan kita banyak yang mengatakan bahwa Pi Network ini hanya memanfaatkan pionir untuk mendapatkan pendapatan dari iklan, teman-teman. Menurut saya ya, pernyataan ini adalah pernyataan yang sangat tidak sopan ya, seperti itu. Kalau dibandingkan dengan biografi Dr. Nicholas Kokalis ini ya, pernyataan ini sangatlah tidak sopan, teman-teman. Nah, mengapa demikian? Ya, nanti kita bahas selanjutnya. Pertama harus kita ketahui, Pi Network ini ya, mengapa dikatakan sangat serius ya, sangat serius. Kalau hanya untuk sekedar iklan, mungkin Dr. Nicholas Kokalis ini bisa membuat aplikasi-aplikasi yang dipasang di Play Store yang tidak punya visi misi yang lebih lanjut ya, seperti itu. Katakanlah beliau membuat aplikasi chat atau apa ya, seperti itu. Nah, Dr. Nicholas Kokalis ini telah mendirikan Pi Network, kemudian mengembangkan Pi Browser, teman-teman ya. Itu bukan perkara mudah ya, merancang seperti itu. Kemudian membuat Pi Chain Mall ya, yang dibuat di berbagai negara. Kemudian Pi Index ya, Pi Dex ya, seperti itu. Itu bukan perkara mudah. Itu adalah sebuah pondasi-pondasi yang sedang dibangun oleh Dr. Nicholas Kokalis ya. Artinya beliau memiliki keseriusan yang sangat luar biasa, teman-teman ya, seperti itu. Nah, kita baca, teman-teman. Buat teman-teman yang selama ini mengait-ngaitkan Pi Network untuk mendapatkan hanya bertujuan untuk iklan ya, sekecil itu ya. Ini bagi orang lulusan Stanford University ya, perkara seperti itu adalah perkara yang sangat kecil, yang remeh ya, teman-teman, seperti itu. Nah, Dr. Nicholas Kokalis ini adalah ya, kalau kita baca di sini sumbernya dari DevZone My ID ya, DevZone ya, blog. Tapi apa yang disampaikan di sini tentu sesuai dengan apa yang terjadi, teman-teman. Nah, Dr. Nicholas Kokalis adalah ya pasca doktoral bidang ilmu komputer di Universitas Stanford, di mana ia melakukan penelitian dalam komputasi sosial dan saat ini mengajar kursus merancang aplikasi terdesentralisasi blockchain ya. Di awal PhD-nya, dia menciptakan kerangka kerja untuk menyederhanakan pemrograman pada sistem terdistribusi yang toleran terhadap kesalahan. Nah, seperti itu. Kemudian Nicholas Kokalis memiliki keahlian dalam merancang aplikasi sosial viral yang telah menarik lebih dari 20 juta pengguna dengan tingkat keterlibatan dan retensi yang sangat baik dan menerima penghargaan Facebook Foundation pada tahun 2009 ya. Ini teman-teman harus tahu ya siapa Dr. Nicholas Kokalis ya. Kalau beliau hanya bertujuan untuk iklan, saya rasa sangat mustahil ya, teman-teman. Kemudian dia adalah anggota tim pendiri StarX, teman-teman ya. Pendiri StarX, komunitas pengusaha nirlaba dan pedal gas untuk anggota Stanford Alien, di mana ia menjabat sebagai Chief Technology Officer dari 2010 hingga 2018. Nah, kalau melihat dari biografinya ya, beliau ini bukan orang yang abal-abal, teman-teman ya. Saya rasa kalau hanya uang ya, bukan tipikal dia ya. Beliau sepertinya ya memang merancangnya untuk tingkat global lah, seperti itu. Punya misi besar ya beliau itu. Maka kalau kita tidak bergabung kita sangat rugi, teman-teman ya. Kemudian ia meraih gelar sarjana di bidang teknik komputer dan gelar master dalam ilmu manajemen dan teknik dari Universitas Stanford ya. Sebelum mengimplementasikan proyek Pi Network, Nicholas Kokalis telah bertahun-tahun melakukan penelitian tentang cryptocurrency. Nah, jadi beliau ini sempat melakukan penelitian tentang cryptocurrency, teman-teman, dan itu bertahun-tahun ya dilakukannya. Selain kegiatan profesional, Nicholas Kokalis juga CTO ya StarX, dana yang mendukung mahasiswa Stanford untuk memulai bisnis. Sejak didirikan pada tahun 2011, StarX telah membantu 1.300 startup yang sukses. Bayangkan, teman-teman ya, yang dibuat oleh ya Nicholas Kokalis ini ya, itu StarX ya, itu berhasil membantu 1.300 startup ya yang sukses, termasuk lebih dari 700 perusahaan unicorn seperti Brands, Lime, Live 360, Patreon ya, Pine, Kodiak Science ya. Nah, investor dan mitra StarX termasuk Amazon. Nah,
lihat teman-teman ya biografinya. Jadi jangan asal bunyi ya. Saya rasa kalau hanya untuk iklan sekecil itu penghinaan ya teman-teman ya. Investor dan mitra StarX termasuk Amazon, Google Cloud, GitHub, Break, Daikin, Bank Sumitomo, Bank Silicon Valley, perusahaan farmasi AstraZeneca, ya, Stanford University dan Stanford Health sendiri telah menginvestasikan 200 juta USD untuk mendanai anggota komunitas StarX. Sejak 2017, Nicholas Kokalis mengkonfirmasi bahwa StarX sedang memperluas platform ya akselerasi blockchain-nya sendiri, di mana semua proyek inkubasi StarX akan menjadi bagian dari platform. Di masa depan, Pi Network akan menjadi mata uang virtual yang dibuat untuk ekosistem StarX. Nah, jadi beliau ini teman-teman ternyata tujuan utamanya adalah menjadikan Pi Network menjadi mata uang virtual yang dibuat untuk ekosistem StarX. Yang mana StarX itu yang dibahas tadi sebuah perusahaan sukses lah ya, yang berhasil membantu berapa ribu startup tadi ya. Kemudian di beranda jaringan Pi, Nicholas Kokalis menggambarkan dirinya sebagai berikut. Saya sangat percaya pada potensi teknis, keuangan, dan sosial dari cryptocurrency, tetapi kecewa dengan keterbatasan saat ini. Nah, beliau ini sepertinya memiliki pengetahuan yang sangat jauh teman-teman tentang cryptocurrency ya. Ya, seperti itu. Makanya beliau bisa mengatakan kecewa dengan keterbatasan saat ini ya. Saya berkomitmen untuk membawa kekuatan blockchain ke banyak orang dengan meningkatkan pengalaman dan membangun nilai untuk semua orang. Saya mengerjakan proyek ini dengan filosofi pulau yang berpusat pada pengguna, ya. Membalikan pengembangan blockchain baru, luncurkan dalam beta, ya. Undang anggota ke jaringan, ulangi protokol dengan anggota tersebut dan desentralisasikan dengan hasil Pi Network, cryptocurrency baru, dan jaringan peer-to-peer yang saat ini beroperasi di lebih dari 150 negara dan diperkenalkan dalam 32 bahasa. Nah, bayangkan teman-teman ya, bisa diperkenalkan dalam 32 bahasa. Artinya beliau ini merancangnya memang sungguh-sungguh teman-teman ya. Kalau hanya untuk iklan, sepertinya teman-teman ini terlalu inilah ya, pikirannya terlalu negatif thinking ya. Nah, Pi Network sendiri adalah proyek mata uang digital yang bertujuan agar penambangan cryptocurrency dapat diakses karena sentralisasi mata uang generasi pertama seperti Bitcoin telah menempatkannya di luar jangkauan pengguna sehari-hari. Jaringan Pi yang dikembangkan oleh tim lulusan Stanford ya memungkinkan pengguna untuk menambang koin menggunakan aplikasi ponselnya, memvalidasi transaksi pada catatan terdistribusi. Seperti itu teman-teman. Nah, kita cari lagi ya ke bawah. Ada lagi enggak nih temanya? Enggak ada ya. Nah, di sini saja langsung kita lompat ya. Ada beberapa peran berbeda dalam ekosistem proyek pengguna sehari-hari yang telah mengunduh aplikasi seluler tersebut ya. Nah, pada intinya teman-teman ya, yang titik poinnya yang perlu kita ambil di sini bahwa Dr. Nicholas Kokalis ini bukan orang sembarangan teman-teman ya. Beliau adalah orang yang membuat ya sebelum mengimplementasikan proyek Pi Network, Nicholas Kokalis telah bertahun-tahun melakukan penelitian tentang cryptocurrency ya. Jadi beliau ini melakukan penelitian tentang cryptocurrency itu dilakukan selama bertahun-tahun teman-teman ya. Dan beliau adalah ya orang yang terlibat dalam dia adalah anggota tim pendiri StarX teman-teman ya. Dia anggota tim ya pendiri StarX, yang mana StarX itu telah membantu 1.300 startup teman-teman ya yang sukses ya seperti itu. Bahkan beliau pernah mendapatkan penghargaan ya dari Facebook Foundation pada tahun 2009. Nah, artinya Dr. Nicholas Kokalis yang mendirikan Pi Network ini bukan orang sembarangan teman-teman ya. Bukan kayak teman-teman, bukan kayak kita yang hanya tahu sedikit tapi sudah nyinyir, berprasangka buruk ya, mengedepankan prasangka buruk tanpa mengamati, meneliti lebih jauh ya bagaimana perjuangan daripada Dr. Nicholas Kokalis ini ya. Nah,
jika kita seorang penambang sudah sepantasnya kita membantu ya. Minimal jangan kita ya membuat berita-berita yang buruk yang tidak sesuai dengan visi misi Pi Network seperti itu ya. Mudah-mudahan ke depan Pi Network ini akan sukses ya. Kita semua bisa membawa kita semua menuju kebebasan finansial. Amin ya. Terima kasih. Saya akhiri dengan salam penutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.